Halo, ketemu lagi dengan Daniel dan kali ini kita akan bersama-sama belajar untuk membuat tas serut. Jadi untuk bisa dipakai untuk isi mukena atau untuk belanja. Dan untuk pembuatan proyek ini Daniel menggunakan benang poli dan juga hakpen ukuran 2,5 mm atau nomor 4 tanpa panjang-panjang. Mari kita mulai belajar bersama. Kita akan mulai membuat tas serut ini dimulai dari bagian alas. Untuk awalan kita akan membuat magic ring. Kita siapkan ekor benang pada depan jari kita, kemudian kita putar benang ke jari kita membentuk X. Kita masukkan hakpen, kita dari arah bawah tarik benang masuk. Kita sudah membuat magic ring. Kemudian kita akan awali dengan membuat 2 chain. 2 chain ini hanya sebagai penghubung saja, tidak dihitung sebagai stitch. Kemudian di dalam magic ring ini kita akan buat 16 double crochet. Double crochet, putar benang pada hakpen 1 kali, masukkan hakpen pada lubang magic ring, tarik benang masuk, buang 2 benang, buang 2 benang. Ini adalah double crochet yang pertama. Kemudian kita buat double crochet yang kedua, kemudian double crochet yang ketiga. Kita lanjutkan sampai 16 double crochet. Setelah 16 double crochet pada magic ring, kita bisa lepaskan hakpennya. Kita akan tarik ekor benang sampai lubangnya merapat. Setelah dirasa cukup rapat, kita akan slip stitch pada kepala double crochet yang pertama. Dan pastikan bahwa hitungannya pas 16, tidak kurang atau lebih, karena kita butuh hitungan kelipatan 8. Oke, setelah itu kita akan masuk ke row kedua. Kita awali row kedua ini dengan membuat 2 chain. Sekali lagi tidak dihitung sebagai stitch, ini hanya sebagai penolong aja. Kemudian kita buat 2 double crochet pada masing-masing stitch. Di double crochet yang putar benang pada hakpen 1 kali, masuk ke stitch yang pertama, tempat yang dimana kita melakukan slip stitch tadi. Tarik benang masuk, buang 2 benang, buang 2 benang. Kemudian kita buat double crochet lagi, masih pada tempat yang sama. Jadi 1 stitch kita isi 2 double crochet. Setelah itu kita akan pindah ke stitch berikutnya, kembali kita isi 2 double crochet. Dan silakan dilanjutkan sebanyak 16 kali. Kita sudah membuat 2, jadi sisanya tinggal 14 kali lagi. Setelah 16 kali increase atau di dalam 1 stitch kita isi dengan 2
double crochet, kita akan melakukan slip stitch pada kepala double crochet yang pertama, dan pastikan hitungannya benar sebanyak 32 double crochet. Kemudian kita akan masuk untuk row ketiga. Kita awali dengan 2 chain, tidak dihitung sebagai stitch. Kemudian kita akan buat double crochet pada stitch yang sama. Kita melakukan slip stitch, putar benang 1 kali pada hakpen, masuk pada stitch yang pertama, tarik benang masuk, buang 2 benang, buang 2 benang. Kemudian kita akan pindah ke stitch berikutnya. Kita akan melakukan increase, yaitu satu stitch ini kita isi 2 double crochet. Kita buat double crochet yang pertama, kemudian double crochet yang kedua pada stitch yang sama. Kemudian kita pindah ke stitch berikutnya, kita isi 1 double crochet, kemudian kita pindah ke stitch berikutnya, kita isi dengan 2 double crochet, yang berarti increase. Jadi pada row ini kita buat 1 double crochet, kemudian increase yaitu 2 double crochet pada 1 stitch, 1 double crochet, dan increase secara memutar sebanyak 16 kali. Setelah 16 kali 1 double crochet dan increase secara memutar, kemudian kita akan slip stitch pada double crochet yang pertama, dan di sini berarti kita mempunyai total 48 double crochet. Dan setelah itu kita akan masuk ke putaran keempat. Kita awali dengan 2 chain, kemudian kita buat double crochet pada stitch yang sama di mana kita melakukan slip stitch, putar benang 1 kali pada hakpen, masukkan hakpen pada stitch yang pertama, 2 benang masuk, kemudian kita buang 2 benang dan buang 2 benang. Setelah itu kita akan pindah ke stitch berikutnya. Kita akan buat 1 double crochet, kemudian kita pindah stitch berikutnya, kita akan increase yaitu membuat 2 double crochet pada 1 stitch. Jadi pada row ini kita akan membuat 2 double crochet pada masing-masing stitch, kemudian increase yaitu 2 double crochet pada 1 stitch. Kita kerjakan secara memutar sebanyak 16 kali. Kita sudah membuat 1 kali pengulangan, berarti sisanya 15 kali lagi. Setelah 16 kali pengulangan dengan pola 2 double crochet pada masing-masing stitch dan increase secara memutar, kemudian kita akan slip stitch pada double crochet yang pertama. Berarti di sini untuk hitungan akhirnya kita akan mempunyai sebanyak 64 double crochet. Kemudian kita akan lanjut untuk putaran yang kelima. Kita awali dengan 2 chain, kemudian kita buat double crochet pada stitch yang sama. Kita melakukan slip stitch,
Setelah itu kita bergeser ke stitch berikutnya, kita buat 1 double crochet, kemudian ke stitch berikutnya kita buat 1 double crochet. Setelah kita bergeser ke stitch berikutnya, kita melakukan increase, yaitu 2 double crochet pada 1 stitch. Jadi pada row ke-5 ini rumusnya atau polanya yaitu 3 double crochet. Jadi sekali lagi untuk 2 chain pertama ini tidak kita hitung sebagai stitch. Jadi di sini kita mau membuat 3 double crochet, kemudian increase kita lakukan sebanyak 16 kali secara memutar. Kita sudah melakukan 1 pengulangan, silahkan dilanjutkan untuk 15 kali lagi. Setelah selesai 16 kali pengulangan secara memutar dengan pola 3 double crochet pada masing-masing stitch, kemudian increase. Setelah itu kita akan slip stitch pada double crochet yang pertama. Setelah itu kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan hitungan sebanyak 80 double crochet atau 80 stitch. Setelah itu kita akan masuki putaran yang ke-6. Untuk putaran ke-6 dan selanjutnya kita akan melakukan dengan cara yang sedikit berbeda supaya nanti hasil akhirnya kita tetap mendapatkan lingkaran yang utuh, tidak menjadi persegi. Jadi kita akan menselang-seling increase-nya. Jadi jika untuk row ke-6 ini kan seharusnya rumusnya adalah 4 double crochet pada masing-masing stitch dan kemudian increase. Jadi kita akan mulai dengan 2 chain dan kita akan membuat double crochet pada stitch yang sama. Kita melakukan slip stitch, kemudian kita pindah ke stitch berikutnya, kita buat 1 double crochet, kemudian ke stitch berikutnya kita melakukan increase, yaitu 2 double crochet pada 1 stitch. Jadi di awal row atau di awal putaran kita hanya membuat 2 double crochet pada masing-masing stitch, kemudian increase yaitu 2 double crochet pada 1 stitch. Kemudian kita menuju ke stitch berikutnya, kita akan buat 4 double crochet pada masing-masing stitch. Stitch yang pertama kita isi 1 double crochet, kemudian stitch kedua kita isi double crochet yang kedua, kemudian double crochet yang ketiga pada stitch berikutnya, kemudian double crochet yang keempat pada stitch di sebelahnya. Baru kita akan melakukan increase untuk stitch berikutnya, yaitu 2 double crochet pada 1 stitch. Nah, kita akan ulangi polanya untuk 4 double crochet pada masing-masing stitch dan increase secara memutar, berarti kita buat sebanyak 15 kali. Kemudian nanti di akhir row kita hanya perlu membuat 2 double crochet lagi.
Setelah 15 kali pengulangan serang memutar dengan pola 4 double crochet pada masing-masing stitch dan increase, yaitu 2 double crochet pada satu stitch. Ingat bahwa di awal kita baru membuat 2 double crochet dan increase, berarti di akhir putaran kita harus mempunyai sisa 2 stitch yang kita akan isi dengan 2 double crochet. Kemudian kita akan slip stitch pada double crochet yang pertama. Dan kita akan mulai, sebelumnya kita akan hitung ulang dulu bahwa kita harus mempunyai 96 stitch. Setelah itu kita akan masuk ke row yang ke-7. Pada row ke-7 ini kita akan kembali menselang-seling untuk increase-nya supaya kita tetap mendapatkan hasil lingkaran yang sempurna, tidak persegi. Kita awali dengan 2 chain, kemudian kita buat 5 double crochet pada masing-masing stitch. Jadi stitch yang pertama kita isi 1 double crochet, kemudian stitch berikutnya double crochet yang kedua, stitch berikutnya double crochet yang ke-3, double crochet yang keempat pada stitch berikutnya, dan double crochet yang kelima pada stitch berikutnya. Setelah 5 double crochet pada masing-masing stitch, kemudian pada stitch berikutnya kita akan increase, yaitu 2 double crochet pada satu stitch. Jadi ini adalah pola untuk row ke-7, yaitu 5 double crochet dan increase. Silahkan dilakukan secara memutar sebanyak 16 kali. Kita sudah melakukannya 1 kali, berarti tersisa 15 kali lagi. Dan kemudian bisa dilanjutkan untuk putaran berikutnya. Jadi kita harus ingat setiap kali kita nanti ketemu dengan hitungan yang genap, seperti tadi pada putaran sebelumnya adalah 4, jadi kita ambil 2 double crochet terlebih dahulu, baru increase, kemudian baru 4 double crochet dan increase secara memutar. Di akhir row tersisa 2 double crochet. Nah, nanti pada row berikutnya seperti ada 6 double crochet, berarti di awal row kita akan membuat 3 double crochet pada masing-masing stitch, kemudian increase, kemudian dilanjutkan 6 double crochet dan increase secara memutar sebanyak 15 kali, dan di akhir row tersisa 3 double crochet. Begitu kita lakukan seterusnya pada putaran-putaran selanjutnya sampai kita mendapatkan ukuran kurang lebih 15 cm, diameter 15 cm. Ini saya sudah menyelesaikan sebanyak 8 putaran dan saya mendapatkan diameter 16 cm kurang lebih, ya 16 cm. Jadi ya saya rasa tidak masalah. Jadi kita bisa lanjutkan untuk kita mau masuk ke badan tas. Kita awali untuk badan tas ini, setelah kita slip stitch, kita buat 2 chain, kemudian kita akan membuat double crochet pada masing-masing stitch secara berkeliling sebanyak 2 putaran. Ini
double crochet, kita buat pada masing-masing stitch tanpa ada increase lagi. Jadi cukup double crochet saja secara memutar dan sebanyak 2 putaran. Silahkan dilanjutkan. Setelah selesai kita buat double crochet pada masing-masing stitch secara memutar tanpa ada increase lagi sebanyak 2 putaran, maka kita siap untuk masuk ke pola badan tas. Untuk ke total stitch yang ada mungkin masing-masing kita akan berbeda tergantung dari banyaknya atau kita berhenti pada row keberapa. Kalau saya berhenti di row ke-8, saya punya 128 stitch. Yang pasti berapa stitch yang Anda punya harus kelipatan dari 8, karena pola ini kita butuh kelipatan 8. Oke, kita masuk ke pola badan tas. Kita akan awali dengan 2 chain. Sekali lagi tidak dihitung sebagai stitch. Kemudian kita akan buat double crochet pada stitch yang pertama. Kemudian kita buat double crochet pada stitch berikutnya. Dan kita bergeser ke stitch berikutnya, kita buat 1 double crochet. Jadi di awal ini kita buat 3 double crochet pada masing-masing stitch. Kemudian kita buat 1 chain. Dan kita akan buat double crochet yang membentuk X. Yarn over 1 kali. Kita skip 1 stitch, kita menuju ke stitch berikutnya, kita buat 1 double crochet, kemudian kita buat double crochet kembali pada stitch yang kita skip. Jadi yarn over 1 kali, kita balik ke stitch yang kita skip tadi, kita buat double crochet. Jadi seperti ini bentuknya. Kemudian 1 chain. Kemudian kita ke stitch berikutnya. Kita akan buat 6 double crochet pada masing-masing stitch. Setelah 6 double crochet, kita kembali buat 1 chain. Kemudian kita skip 1 stitch, kita menuju ke stitch berikutnya, kita buat 1 double crochet. Kemudian kita buat 1 double crochet, masuk ke stitch yang kita skip. 1 chain, dan kembali kita buat 6 double crochet, dan bisa kita lanjutkan secara memutar. Nanti kita bertemu di ujung. Ini saya sudah hampir mencapai ujung
putaran, dan kita ingat bahwa di depan kita baru membuat 3 double crochet, jadi akan tersisa 3 stitch yang terakhir yang kita akan isi dengan double crochet pada masing-masing stitch. Jadi pola untuk badan tas sekarang ini adalah 6 double crochet, kemudian 2 double crochet yang membentuk X. Setelah 3 double crochet kita isi, kita akan slip stitch. Kita bisa mulai lagi untuk row atau putaran kedua, diawali sama dengan 2 chain, kemudian 3 double crochet pada masing-masing stitch, satu chain, kemudian kita skip 1 chain dan skip double crochet yang pertama, kita menuju double crochet yang kedua, kita kembali buat X. Jadi kita buat double crochet yang pertama, kemudian double crochet yang kedua, kita masuk ke double crochet yang pertama yang kita skip. Kemudian 1 chain, dan kita bisa lanjutkan dengan membuat kembali 6 double crochet, kemudian X, dan seterusnya. Kita lanjutkan sampai kurang lebih kita mendapatkan tinggi 20 cm. So, ini saya sudah mengerjakan sebanyak 21 kali putaran, dan saya mendapatkan ukuran seperti yang saya mau, yaitu 20 cm. Jadi sudah cukup. Kemudian kita akan membuat pola jaring-jaringnya. Kita awali dengan membuat 1 chain, kemudian kita buat single crochet di sela-sela di antara 3 double crochet. Kita buat 1 single crochet, kemudian kita buat 6 chain, kemudian kita menuju ke double crochet yang membentuk huruf X. Kita akan buat single crochet di sela-sela di antara 2 double crochet. Kemudian 6 chain lagi. Kita menuju ke, jadi kita skip 3 double crochet, kita masuk ke sela-sela di antara double crochet, kita buat 1 single crochet, 6 chain, kita menuju ke double crochet yang membentuk huruf X, kita masuk ke sela-sela di antara 2 double crochet, kita buat 1 single crochet,
Begitu seterusnya secara memutar. Nanti kita ketemu pada single crochet yang terakhir. Ini saya sudah ada di akhir putaran, saya sudah melakukan single crochet yang terakhir. Kemudian kita akan tutup putaran dengan 3 chain, kemudian buat double crochet pada single crochet yang pertama. Jadi putar benang 1 kali pada hakmen, kemudian kita masuk ke single crochet yang pertama dan kita tarik benang masuk, buang 2 benang, buang 2 benang. Jadi kita buat double crochet pada single crochet yang pertama. Jadi ini adalah kita menutup row di putaran yang pertama ini, dan kita akan melanjutkan untuk putaran kedua 1 chain, kemudian buat single crochet pada stitch yang sama, kemudian buat 6 chain, kemudian kita buat single crochet pada chain space yang terdiri dari 6 chain, kemudian buat 6 chain lagi dan buat single crochet pada chain space berikutnya. Chain, buat single crochet pada chain space berikutnya. Begitu seterusnya kita buat secara memutar. Nanti kita sampai pada chain space yang terakhir, kemudian kita tutup row kedua dengan cara yang sama, yaitu 3 chain dan buat double crochet pada single crochet yang pertama. Kita kerjakan secara terus menerus sampai ukuran kurang lebih 10 cm. Nanti kita ketemu lagi untuk menutup jaring-jaring ini. Setelah kita membuat jaring-jaring setinggi kurang lebih 10 cm, berarti kita siap untuk putaran terakhir, yaitu mempercantik pinggiran tas serut kita. Jadi kita sudah menutup row terakhir dengan 3 chain dan membuat double crochet pada single crochet yang pertama. Setelah itu kita buat 1 chain dan buat single crochet pada stitch yang sama. Kemudian kita akan bekerja pada single crochet. Kita buat 5 double crochet pada single crochet. 5 double crochet pada 1 stitch. Double crochet yang pertama, ini double crochet yang kedua, double crochet yang ketiga, 4 dan 5. Kemudian kita buat single crochet pada chain space yang terdiri dari 6 chain. Setelah itu kita menuju ke single crochet lagi. Kita buat 5 double crochet.
kemudian buat single crochet pada chain space. Begitu seterusnya kita kerjakan secara memutar sampai pada single crochet yang terakhir. Setelah kita isi single crochet yang terakhir dengan 5 double crochet, kemudian kita akan slip stitch pada single crochet yang pertama. Kemudian kita bisa potong benangnya dan kita bisa selip-selipkan untuk sembunyikan ekor benang. Jadi selesai sudah pinggiran tas serut kita. Dan langkah terakhir dari project tas serut kita adalah kita harus membuat tali. Di sini saya hanya membuat rantai sepanjang 50 cm. Kemudian saya membuat single crochet pada masing-masing rantai. Jadi saya rasanya tidak perlu untuk mencontohkan. Dan untuk tali sebenarnya saya kembalikan ke selera masing-masing, karena banyak di sosial media atau di YouTube yang mencontohkan atau membuat tutorial tali yang bermacam-macam. Jadi Anda bebas berkreasi sesuai selera masing-masing untuk talinya, dan kemudian dipasang, dimasukkan aja ke lubangnya, dan kita kalau sudah dipasang tinggal ditarik aja talinya dari belakang sehingga menjadi berkerut, karena namanya juga tas serut. Jadi seperti ini kurang lebih tas serut kita. Untuk nanti diisi mukena atau pada saat Ramadan atau pada saat Idul Fitri, atau diisi snack, boleh. So, terima kasih untuk kebersamaan kita, sudah belajar membuat tas serut ini. Sampai ketemu pada project selanjutnya. Bye-bye.